Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Janah dengan NRP 50012111044. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas proyek, yaitu karakterisasi material, analisis data SEM, TEM, dan juga FTIR. Untuk artikel yang saya ambil yaitu berjudul This Book Silica as a Sustainable Pillar in the Tire Industry. Dan berikut merupakan hasil dan pembahasan untuk data SEM. Pada gambar A menunjukkan konvensional silika, sedangkan pada gambar B merupakan resbuxyl. Pada konvensional silika, partikelnya cenderung berbentuk spherical dan memiliki permukaan yang relatif halus serta terdistribusi merata. Hal ini merupakan ciri khas silika komersional yang diproses untuk mendapatkan bentuk sterif yang optimal untuk dispersibilitasnya. Permukaan dari konvensional silika sendiri relatif halus, konsisten, dan juga spherical. Biasanya diinginkan untuk aplikasi dalam industri karet karena memudahkan pencampuran dan juga dispersinya. Sedangkan pada risflux silika atau RHS, partikelnya memiliki bentuk irreguler atau tidak beraturan. Bentuk ini mungkin disebabkan oleh proses alami dari material biomassa dan juga proses pengolahan yang lebih sederhana dibandingkan silika konvensional. Pada resflux silika, permukaannya tampak lebih kasar dan juga irreguler. Hal ini bisa meningkatkan ikatan mekanis dengan matriks karet serta memberi peluang untuk interaksi kimia yang lebih baik. Dapat ditarik kesimpulan dari hasil dan pembahasan tersebut, yaitu hasil saya memperlihatkan bahwa RHS memiliki morfologi yang lebih baik dari segi dispersibilitas dan juga penguatan dibandingkan dengan silika konvensional. Morfologi irregular dan juga aglomerasi kecil dari RHS merupakan indikator potensial untuk meningkatkan performa aksial dan dinamis dari produk berbasis karet. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan untuk data TEM. Gambar A dan B merupakan konvensional dan juga risflux silika dengan tingkat pembesaran yaitu 9.400 kali. 94.000 kali. Selanjutnya yaitu gambar C dan D yaitu silika konvensional dan juga risflux silika dengan tingkat pembesaran 390.000 kali, sedangkan yang terakhir yaitu gambar E dan F yang merupakan silika konvensional dan risflux silika dengan tingkat pembesaran 630.000 kali. Dari gambar tersebut, kita mendapatkan pembahasan yaitu RHS memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dan juga distribusi yang lebih homogen secara visual. Hal ini mendukung dispersibilitas dalam matriks karet. Selanjutnya yaitu partikel RHS tampak lebih amorf dan juga terperinci dengan batas yang lebih jelas. Untuk hal ini cocok digunakan untuk meningkatkan ikatan mekanis dan juga sifat dinamis. Silika konvensional sendiri cenderung menunjukkan aglomerasi yang lebih besar dan juga batas yang kurang tegas. Atribut umum dari silika yaitu berbentuk spherical. Dari data tersebut, kita dapat menarik kesimpulan yaitu morfologi yang lebih halus dan kecil dari RHS menunjukkan potensi yang lebih baik untuk dispersibilitas dan juga interaksi dalam sistem komposit. Hal ini berpotensi untuk memperbaiki sifat mekanik dan juga dinamis dari produk akhir seperti ban karet dan juga material komposit lainnya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan untuk data FTIR. Keberadaan gugus silanol dan juga ikatan SiO-Si menunjukkan bahwa struktur silika tetap utuh. Gugus hidroksil sendiri aktif di permukaan RHS dan juga dapat meningkatkan interaksi dengan matriks karet. Pada grafik tersebut kita dapat menarik kesimpulan yaitu puncak
pada sekitar 3.363 cm dan juga 950 cm menunjukkan keberadaan gugus silanol atau OH dan juga adanya molekul air yang terkait dengan permukaan silika. Puncak utama lainnya di sekitar 1075 cm yang menunjukkan ikatan SiO-Si dengan ban lebar 2.800 sampai 3.750 cm, di mana hal ini menunjukkan silanol hidroksil dan juga air terabsorpsi. Yang terakhir yaitu puncak di 797 cm dan juga 1.663 cm yang menandakan ikatan siloksen dan juga adanya keberadaan molekul air. Dapat ditarik kesimpulan yaitu spektra FTIR dari RHS dan juga silika konvensional menunjukkan bahwa struktur utama keduanya terdiri dari jaringan siloksana amorf dengan keberadaan gugus hidroksil atau silanol yang aktif. Dengan adanya keberadaan silanol aktif ini, penting untuk interaksi dengan matriks karet dan juga berpengaruh terhadap sifat mekanik dan juga dinamisnya. Perbedaan interaksi gugus hidroksil sendiri menunjukkan bahwa RHS mungkin memiliki tingkat silanol aktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan eh, konvensional silika, di mana mendukung fitur dispersibilitas dan juga reaktivitas yang lebih baik dalam aplikasi komposit. Selanjutnya yaitu tugas analisis gambar SEM menggunakan Imagy. Setelah saya pilih gambar SEM untuk dianalisis menggunakan Imagy, berikut merupakan hasil data yang saya peroleh. Berikut merupakan hasil analisis SEM menggunakan Imagy, di mana gambar paling kiri merupakan gambar mikroskop elektron atau SEM dari partikel dalam skala 200 nanometer. Kemudian yang sebelah kanan merupakan histogram intensitas piksel dari gambar SEM. Dan yang bawah merupakan hasil analisis ukuran partikel secara statistik. Pada gambar SEM menunjukkan partikel berbentuk tidak beraturan dengan ukuran bervariasi dalam skala nanometer, di mana beberapa partikel tampak berbentuk bulat dan lainnya bersudut, serta terdapat indikasi aglomerasi. Untuk analisis histogram dari intensitas piksel sendiri menunjukkan kontras yang tinggi antara partikel dan juga latar belakangnya, sehingga partikel mudah diidentifikasi. Selanjutnya, untuk data kuantitatif memperlihatkan bahwa luas partikel rata-rata sekitar 568 piksel kuadrat dengan standar deviasi yang cukup besar. Hal ini menandakan bahwa distribusi ukurannya yang tidak seragam. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa partikel ini memiliki morfologi campuran dan juga distribusi ukuran luas yang memungkinkan untuk berbagai aplikasi material fungsional, yaitu tergantung jenis bahan dasarnya. Terima Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.